Assalamualaikum, salam jumpa dan tetap semangat guys. Tentunya masih bareng kami di channel YouTube Ceritaku, channel resmi yang membahas kisah-kisah nyata dari seseorang yang kepingin kisahnya diekspos di channel ini agar kita semua bisa mengambil manfaatnya dari cerita ini. Seperti biasa guys, buat kamu yang demen banget dengan kisah-kisah seperti ini, kamu bisa berlangganan dengerin ceritanya dengan cara subscribe, like, dan share supaya kamu bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel kami. Oke guys, kali ini kami akan mengambil judul Taubatnya Seorang Wanita Kupu-Kupu Malam. Singkat cerita, seorang wanita cantik berkulit putih yang berasal dari ibu kota Jakarta tiba-tiba lagi termenung sendiri di beranda rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Malam begitu dingin sekali tatkala wanita itu lagi termenung di beranda rumah sewanya. Sebut saja namanya Cindy, nama yang disamarkan. Pandangan mata wanita itu tertuju di luar rumahnya, menerawang jauh, menembus di remang-remangnya malam tanpa bintang. Suasana di sekeliling kompleks itu terlihat sunyi sekali. Hanya saja sayup-sayup suatu kendaraan bermotor yang terdengar dari jauh yang tidak begitu memekakkan telinga yang mendengarnya. Perlahan-lahan wanita itu mendesah panjang, sepertinya ada semacam ganjalan yang menghimpit dadanya. Entah apa yang dirasakan wanita ini, hanya dia sendiri yang mengetahuinya guys. Ya Allah, ya Tuhanku, sebenarnya apa yang terjadi pada diri hamba-Mu yang hina ini? Masih pantaskah orang seperti hamba ini menyebut nama-Mu ya Allah? Ya Tuhanku, berilah hamba petunjuk agar hamba terbebas dari jurang kenistaan ini. Ucap wanita itu dengan bibir bergetar. Perlahan-lahan air mata wanita itu jatuh membasahi pipinya yang halus. Pipi seorang wanita yang berumur 28 tahunan guys. Beberapa saat kemudian ia melirik jam tangannya yang menunjukkan di angka 12 malam. Kemudian ia bergegas beranjak dari duduknya dan melangkahkan ke dalam rumahnya. Pagi yang cerah, udara sejuk menghiasi di daerah sekitar di mana Cindy tinggal. Di pagi itu Cindy berniat keluar rumah. Kali ini ia memakai baju berbalut berwarna hijau. Sejurus kemudian ia sudah bergegas meninggalkan rumah tinggalnya. Oke guys, kita tinggalkan sejenak perjalanan Cindy yang keluar dari rumahnya. Sejenak mari kita ikuti perjalanan seorang cowok yang berparas ganteng yang tiba di Jakarta. Cowok itu memakai pakaian yang sopan. Sepintas selalu ia mirip anak santri guys. Sayangnya ia tidak memakai kopiah. Pagi itu sekitar jam 8 ia sampai di terminal bus Pulau Gadung. Udah lama banget aku tidak ke Jakarta. Aku hampir lupa jalannya. Sebaiknya aku cari musola dulu untuk beristirahat sebentar, pikir laki-laki itu sembari melangkahkan kakinya menuju musola untuk sekedar istirahat karena siangnya ia berpuasa Ramadan. Matahari perlahan-lahan naik ke atas ketika laki-laki itu sudah naik taksi menuju ke daerah Menteng, Jakarta Pusat. Jarak Pulau Gadung ke Menteng membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai. Karena di waktu siang Jakarta sudah pasti macet guys. Dengan kecepatan santai, taksi yang ditumpangi laki-laki itu segera berlalu meninggalkan terminal Pulau Gadung. Waktu terus berlalu hingga tanpa terasa taksi berhenti di sebuah jalan tikus yang menghubungkan kompleks rumah penduduk. Usai bayar ongkosnya, kemudian laki-laki itu berlalu pergi menuju ke sebuah masjid di kawasan Menteng. Udah mau zuhur, sebaiknya aku ke masjid dulu untuk sholat sekalian istirahat sebentar. Kemudian laki-laki itu segera berlalu menuju ke arah jalan berpaping yang menghubungkan ke masjid.
Waktu terus beranjak mendekati sore. Usai melakukan sholat asar, kembali laki-laki itu beranjak pergi meninggalkan masjid itu. Ia berjalan ke arah jalan kecil yang menghubungkan ke mall. Kota Jakarta di sore hari masih terlihat bising. Maklum guys, ini adalah ibu kota. Sejenak laki-laki itu berhenti di sebuah trotoar jalan. Sepertinya ia sedang berpikir keras guys. Sebenarnya aku jadi bingung, aku harus cari kemana ya. Bukanlah Menteng itu luas sekali. Clara bilang Cindy tinggal di kawasan Menteng Blok B. Beberapa saat lamanya laki-laki itu termangu-mangu. Akhirnya ia memutuskan untuk naik ojek untuk sampai ke Menteng Blok B. Sore berlalu, akhirnya malam mulai tiba. Usai sholat isya dan sholat tarawih, kembali laki-laki itu meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri pinggiran jalan besar yang menghubungkan ke Menteng. Malam hari suasana ibu kota Jakarta terlihat hingar-bingar walaupun di bulan suci Ramadan. Beberapa saat berjalan, akhirnya ia sampai juga di pinggiran kota. Suasana di tempat itu tidak seramai di jantung kota. Beberapa orang sedang berlalu lalang untuk sekedar lewat saja guys. Sejenak laki-laki itu melihat ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba laki-laki itu terkejut sekali karena telinganya tiba-tiba menangkap suara wanita berteriak. Sepertinya wanita itu dianiaya oleh seseorang. Sepertinya aku mendengar suara wanita berteriak di arah kejauhan sana. Sebaiknya aku ke sana saja. Kemudian dengan hati cemas, akhirnya laki-laki itu segera bergegas berlari ke arah suara wanita tersebut. Benar sekali dugaan laki-laki itu. Dari jauh ia melihat dua orang preman sedang menganiaya seorang wanita cantik. Maka bukannya gue ikut campur bang, tapi seharusnya abang-bang ini tidak menyiksanya. Emangnya dia salah apa bang? Sambung laki-laki itu dengan tegas. Jadi lu ingin tahu apa kesalahan wanita pelacur ini ha? Dengar anak muda, karena wanita itu mau keluar dari agen kami. Karena itu gua harus membawanya kembali ke agen bos kami, jawab salah satu preman yang menganiaya wanita itu. Sebenarnya siapa sih lo? Kenapa lo ikut campur urusan gua? Bentak teman preman tadi. Maaf bang, bukannya gua ikut campur, tapi gue nggak sampai hati lihat lo berdua menganiaya cewek itu, tandas laki-laki itu. Kurang ajar, banyak bacot lo. Hai bro, tunggu apa lagi? Habisin aja laki-laki itu, ucap preman itu pada salah seorang temannya. Akhirnya kedua preman berbadan besar itu segera menyerang ke arah laki-laki itu dengan beringas. Laki-laki itu berkelit ringan karena pada dasarnya laki-laki itu punya sedikit ilmu bela diri guys. Jadi dengan mudah sekali laki-laki itu menangkis serangan-serangan dari preman-preman tersebut. Bahkan beberapa kali pukulan laki-laki itu berhasil menghujam ke arah salah satu preman itu dengan telak, sehingga preman itu jatuh tersungkur. Melihat kejadian itu, akhirnya kedua preman itu segera kabur dari hadapan laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu menghampiri wanita cantik itu yang duduk di sudut tembok pagar, di mana ia melihat kedua preman itu dihajar oleh laki-laki tampan yang sekarang menghampirinya. Tiba-tiba laki-laki itu terkejut, ternyata wanita yang dilihatnya itu adalah wanita yang dulu dikenalnya dengan baik. Oh Cindy, bukankah kau Cindy? Ucap laki-laki itu tertahan. Siapa lo? Lo kenal sama gua? Kata cewek itu yang ternyata Cindy. Cindy, masa lu udah lupa sama gua? Coba perhatikan aku baik-baik.
siapa diri aku ini," kata laki-laki itu meyakinkan dirinya. Perlahan-lahan Cindy dapat mengingatnya kembali siapa laki-laki yang berada di dekatnya saat ini. "Oh Rangga, benarkah kau Rangga?" Bagi Cindy tiba-tiba memeluk laki-laki itu dengan segenap perasaannya. "Iya Sin, gua Rangga, teman kamu SMA dulu waktu di Bandung." Ternyata laki-laki itu yang tak lain adalah Rangga. Keduanya saling berpelukan dengan erat sekali, pelukan seorang sahabat yang lama tidak berjumpa. Oke guys, demikianlah pertemuan antara Rangga dan Cindy Claudia yang lama sekali tidak berjumpa. Keduanya melepas kebahagiaan. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisahnya aja guys di seri yang kedua. Tentunya masih di episode Taubatnya Wanita Kupu-Kupu Malam. Buat kamu yang kepingin berlangganan dengan video ini, kamu bisa subscribe dan share supaya kamu bisa dapetin video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Channel YouTube Ceritaku.